Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Siti Nurhasana, di channel saya, Siti Nurhasana Yahya. Nah, di video kali ini saya akan membuat materi pembelajaran mengenai metodologi penelitian. Nah, sebelum saya memulai materi ini penting sekali untuk rekan-rekan atau mahasiswa-mahasiswa yang akan melaksanakan penulisan skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Nah, khusus mahasiswa saya baik di UIN, di Muhammadiyah Jakarta, di Universitas Az-Zahra, di Setia Ganesha, baik yang S1 maupun yang S2, wajib tonton materi ini, karena sebelum saya memulai materi nanti di metodologi penelitian, kalian harus bisa menjawab pertanyaan yang saya akan ajukan dalam video tutorial kali ini. Baik, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah itu riset sebelum kita mulai masuk ke dalam materi metodologi penelitian. Nah, ini sangat penting sekali buat rekan-rekan yang akan memasuki atau mendapatkan materi metodologi penelitian. Nah, kenapa materi ini saya berikan di awal? Karena memang ini sebagai dasar untuk rekan-rekan bisa melangkah menentukan masalah atau judul apa yang akan diangkat nanti, dan bagaimana rekan-rekan meyakini bahwa apa yang rekan-rekan usulkan tersebut benar-benar telah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam penelitian. Baik, sekarang kita cek apakah penelitian itu looking for problem. Nah, di sini dikatakan looking for problem, mencari sebuah masalah. Motivation. Jadi kita diminta sebelum kita memulai riset, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mencari masalah. Bagaimana caranya kita mencari masalah, gitu kan? Simple banget sebenarnya, hidup itu penuh dengan masalah kan? Nah, artinya ketika kita mau melakukan penelitian dimanapun itu, baik penelitian itu kualitatif dengan metode kualitatif atau dengan metode penelitian kuantitatif, atau bahkan sekalipun dengan metode penelitian yang literatur, itu pasti butuh masalah. Masalahnya yang dimaksud di sini apa sih, Bu? Gitu kan? Nah, artinya gini, semua berawal dari sesuatu yang kita namakan ontologi. Nah, apa sih ontologi? Di sini ada bagan, di sini ada riset atau penelitian, di mana dalam riset itu hal yang pertama kali ditanyakan adalah ontologi. Ontologi itu adalah bagian dari filsafat ilmu. Saya rasa teman-teman mungkin sudah pernah mendapatkan materi mengenai filsafat ilmu. Biasanya materi filsafat ilmu didapatkan di awal semester ya. Nah, ontologi itu adalah mempertanyakan mengenai suatu keberadaan. Misalkan, bagaimana gunung bisa meletus? Bagaimana ciri-cirinya? Oh, ciri-ciri misalkan hewan pada turun dari gunung. Artinya hewan pun merasakan akan terjadinya mungkin semburan lahar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diamati. Nah, semua hal diawali dari yang dimaksud dengan ontologi ini, kita mempertanyakan mengenai keberadaan, mengenai keadaan atau sesuatu hal yang ingin kita teliti. Nah, jika kita ingin meneliti, itu yang pertama kali yang harus kita ketahui, yaitu kita mau meneliti apa sih? Permasalahannya apa sih? Kita tidak ngomong masalah metodologi, baik itu kualitatif, kuantitatif, ataupun risetnya literatur sekalipun. Ternyata kita butuh sesuatu yang ingin kita tanyakan, sesuatu yang kita pertanyakan. Kenapa sih bisa begini? Kenapa sih bisa begitu? Gimana sih caranya? Nah, itu semua dari bagian dari filsafat ilmu yang dinamakan dengan ontologi. Nah, dalam sebuah riset ada 3 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, riset itu harus sistematis. Sistematis itu apa sih? Artinya kita harus melakukan tahapan-tahapan penelitian secara sistematis. Tidak bisa
kita tiba-tiba datang ke lapangan ngambil data gitu kan, tanpa kita harus pahami dulu permasalahannya itu apa, bagaimana kita harus membuat instrumen penelitian dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang kedua apa sih empiris? Nah, empiris itu adalah bagaimana hasil penelitian kita itu bisa ditelusuri atau bisa dipertanggungjawabkan secara empirik. Nah, artinya ketika kita membuat penelitian dan memiliki hasil, nah hasilnya itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Dalam bentuk apa bisa dipertanggungjawabkan? Artinya misalkan kita melakukan penelitian hanya dengan membuat instrumen berupa kuesioner. Nah, kuesioner itu harus bisa dipertanggungjawabkan, dari mana kuesioner itu didapatkan, bagaimana cara membuat kuesioner itu, bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dinamakan empiris. Karena nanti kenapa saya selalu katakan dan seterusnya? Karena nanti yang seterusnya itu akan kita pelajari di sesi metodologi penelitian jauh lebih mendalam. Ini saya hanya sebagai pengantar saja. Lalu yang ketiga harus logis. Artinya sebuah penelitian itu harus masuk akal, harus make sense. Tidak bisa penelitian itu tanpa akal yang sehat, ya. Nah, ini 3 hal yang memang mendasari sebuah riset. Nah, menurut Creswell, nah tadi kan kita tanya looking for problem, mencari masalah. Nah, menurut Creswell menyatakan masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Ia bisa bersumber dari pengalaman yang pernah dirasakan peneliti dalam kehidupan pribadi atau tempat kerjanya. Ia juga bisa berasal dari perdebatan ekstensif dalam literatur. Ia juga bisa muncul dari perdebatan kebijakan di pemerintahan atau antara para eksekutif kenamaan. Intinya, sumber-sumber masalah penelitian bisa jadi sangat beragam. Nah, itu yang tadi saya katakan. Research is looking for problem. Artinya, kalau kalian mau melakukan penelitian, carilah masalah itu. Masalah itu menurut Creswell bisa didapatkan dari pengalaman pribadi kita. Misalkan kita bekerja, kita ingin melakukan penelitian di tempat kita bekerja, maka masalah itu bisa bersumber dari pengalaman kita, gitu kan? Atau kita ingin melakukan penelitian yang sifatnya literatur. Nah, masalah itu juga bisa berawal dari perdebatan ekstensif dalam literatur, dalam buku-buku, dalam kajian-kajian. Atau dia juga bisa muncul dari perdebatan kebijakan pemerintah. Nah, itu bisa menjadi sebuah masalah, ya, menurut Creswell. Lalu, menurut Hussaini Usman, masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan suatu kenyataan yang perlu diselesaikan. Nah, dalam bahasa metodologinya ini yang disebut dengan descent and desolent. Adanya kesenjangan yang kita harapkan seperti apa, tapi kenyataannya tidak sesuai. Nah, inilah yang menjadi sebuah masalah. Nah, artinya suatu permasalahan itu akan muncul sebelum sebuah penelitian itu dimulai. Jadi sebelum kita mulai penelitian, itu sebenarnya sudah ada masalah. Hanya kita perlu mencari tahu masalahnya apa, lalu kita munculkan harapan-harapan yang ingin kita selesaikan dalam penelitian kita, dan kenyataan yang ada di lapangan seperti apa. Nah, di sini menurut Hussaini Usman, sumber masalah itu yang pertama adalah 1, minat peneliti. Ya, kembali, kalau kalian ingin melakukan penelitian, kalian harus tertarik untuk melakukan penelitian itu. Karena apa? Karena penelitian itu yang melakukan adalah kalian. Jadi kalau kalian tidak punya minat untuk meneliti, maka akan sulit untuk bisa menyelesaikan penelitian tersebut. Lalu yang kedua, pengalaman dari peneliti itu yang tadi sama disampaikan oleh Creswell. Yang ketiga adalah penerapan teori yang belum atau kurang berhasil. Yang keempat, replika penelitian yang masih banyak kurangnya. Yang kelima, meningkatkan suatu yang sudah efektif dan efisien atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Yang keenam, bertanya kepada ahlinya. Yang ketujuh, banyak membaca. Yang ke-8, banyak mengikuti seminar dan berpartisipasi aktif. Dan ke-9, banyak berdiskusi dengan ahlinya. Jadi banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan untuk looking for problem ini, ya. Saya tampilkan menurut Creswell dan Hussaini Usman. Nah, sekarang adalah mencari masalah yang jelas. Nah, bagaimana caranya kita bisa mencari masalah yang jelas dengan landasan teorinya? Nah, sebelum sampai kita bisa mencari masalah yang jelas, saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari variabel. Di sini ada menurut Kerlinger, variabel merupakan sesuatu konsep yang memiliki macam-macam nilai dari suatu konsep yang dapat dirubah, sehingga konsep tersebut memiliki titik kesimpulan yang tepat dan terbaik.
Menurut Suharsimi Arikunto, variabel merupakan objek penelitian yang menjadi perhatian pada suatu titik objek penelitian yang nantinya akan mendapatkan nilai dari kesimpulan atau proses. Nah, kenapa sih saya menjelaskan variabel? Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Nah, jika dilihat dari konsepnya, variabel itu terdiri dari variabel fakta dan variabel konstruk atau variabel konseptual. Nah, variabel fakta yaitu adalah variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya tidak memerlukan teori. Variabel konsep adalah variabel dalam menjaring data memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan menjadi indikator dan butir pertanyaan. Lalu sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan variabel? Nah, menurut Suharsimi di sini dikatakan variabel merupakan objek penelitian yang menjadi perhatian suatu titik objek penelitian. Artinya ketika kita mau melakukan penelitian, kita perlu tahu mana variabel yang ingin kita angkat, mana sesuatu yang ingin, mana objek yang ingin kita teliti. Misalkan kita ingin meneliti mengenai objek, mengenai motivasi belajar, atau motivasi kerja, atau kinerja. Nah, itu yang disebut dengan variabel. Nah, di sini dikatakan variabel itu ada dua, variabel fakta dan variabel konseptual. Variabel fakta dan variabel konseptual. Nah, sekarang kita cek. Dilihat dari hubungan fungsional, variabel itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah variabel independen, variabel bebas atau sering disebut juga variabel prediktor atau sering disebut juga attendance atau variabel stimulus adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab timbulnya variabel dependen. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel output atau variabel kriteria atau variabel konsekuen atau variabel terikat. Umumnya disebut dengan variabel terikat atau dependen. Adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat karena variabel bebas. Nah, yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Nah, yang keempat ada variabel intervening, adalah variabel yang secara teoretik mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela. Nah, contoh penerapan variabel dalam riset. Variabel konsep itu tadi dikatakan adalah variabel yang memiliki dasar teori atau landasan. Artinya kalau penelitian kita dalam skripsi, tesis atau disertasi memiliki ranah bab 2 atau kajian teoritis, harusnya kita bisa menggunakan variabel konseptual. Kenapa? Karena kita butuh bab 2 landasan teori itu untuk kita bisa memasukkan variabel konseptual kita. Kalau variabel faktual yang kita gunakan, maka akan sulit untuk kita menjabarkan mengisi ranah kolom di bab 2 tersebut. Misalkan contoh variabel konsep di sini ada motivasi kerja, produktivitas kerja, gaya kepemimpinan. Ini semua memiliki teori, profesionalitas, kemampuan manajemen, disiplin kerja, itu semua ada teorinya. Lalu variabel faktual seperti penghasilan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, itu tidak memiliki teori. Tapi apakah berarti tidak bisa digunakan dalam penelitian? Bisa, sangat bisa sekali. Tetapi tidak ada teorinya. Artinya penghasilan ya penghasilan, jenis kelamin ya laki-laki dan perempuan. Kita tidak perlu menjelaskan apapun dalam teori di landasan bab 2 tersebut karena itu variabel faktual. Ya, jadi kita nanti ketika dalam penelitian baik skripsi, tesis atau disertasi, upayakan variabel tersebut adalah variabel konseptual yang kalian gunakan. Karena apa? Karena kita membutuhkan dasar landasan teori di bab 2 untuk kita melakukan penelitian. Lain halnya kalau kita seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian di lapangan tanpa dasar bab 2, kita ingin meneliti misalkan bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi kesejahteraan anak jalanan. Nah, tingkat pendidikan, kita tidak perlu mencari teori mengenai tingkat pendidikan. Artinya mungkin anak jalanan tidak sekolah, batasannya SD paling besar, tapi apakah dia bisa sejahtera dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan penelitian. Cuma mungkin ketika itu masuk ke dalam ranah skripsi, tesis atau disertasi, akan sangat membutuhkan dasar landasan teori untuk mengisi bab 2 tersebut ya. Saya harap bisa dipahami.
Nah, ini contoh penerapan variabel dalam riset. Di sini misalkan ada penghasilan. Nah, penghasilan di sini itu yang tadi saya bilang, variabel faktual, ya. Tidak memiliki dasar landasan teori. Itu disebut dengan variabel bebas. Lalu ada gaya hidup, itu disebut juga dengan variabel intervening. Lalu ada harapan hidup, itu variabel terikat. Nah, di sini ada variabel moderatornya, yaitu budaya lingkungan. Nah, ini contoh penerapan variabel dalam riset yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan saya dalam sesi kali ini adalah saya meminta Anda untuk mencari masalah untuk riset Anda. Saya rasa itu bukan hal yang sulit ya, karena hidup Anda penuh dengan masalah ya. Artinya gini, teman-teman kalau mau melakukan riset, mulailah dengan mencari sebuah masalah. Tadi saya sudah definisikan bagaimana cara kita mencari masalah. Ya, sukses itu bukan milik orang-orang pemalas. Jika kalian ingin sukses, maka carilah masalah untuk riset Anda. Nah, itu di akhir slide saya, dan saya harap kita bertemu nanti di sesi pembelajaran berikutnya. Anda sudah memiliki masalah, dan saya harap Anda bisa memberikan komentar Anda di kolom channel YouTube saya dari penjelasan yang saya berikan. Apakah ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara klik like, komen, subscribe, and share video saya. Sampai ketemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.